warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinul Fadilah dari kelas 4B dengan NIM E7124311009 dari program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dari mahasiswa Politeknik TEDC Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit tidak menular dan penyakit yang saya ambil adalah kanker payudara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi yang diampu oleh Ibu dosen Intan Puja Lestari, SST MKM. Kanker payudara. Teman-teman semua pasti pernah sering dengarkan kanker payudara atau pernah melihat orang yang terkena kanker payudara atau mungkin bahkan keluarganya, temannya ada yang pernah mengalami kanker payudara. Baik, untuk yang pertamanya akan saya bahas mengenai apa itu kanker payudara. Tumor payudara adalah adanya pertumbuhan jaringan abnormal di dalam payudara yang kadang dapat dirasakan sebagai benjolan. Jika sel abnormal dalam payudara ini membelah tanpa terkendali dan menginvasi dan menyebar ke organ lain, maka sel ini disebut kanker. Tumor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tumor jinak non-kanker atau tumor ganas, yaitu kanker. Yang tidak segera ditangani, maka sel-sel kanker payudara dapat menyebar ke organ lain. Berikut adalah beberapa jenis kanker payudara yang sering kita temui. Yang pertama ada ductal carcinoma in situ atau DCIS atau karsinoma ductal in situ. Sering dianggap sebagai bentuk paling awal dari kanker payudara. Kanker ini menyerang sel-sel yang melapisi saluran susu. Pada tahap ini, pertumbuhan sel kanker belum menyebar ke jaringan payudara di sekitarnya. Dan yang kedua ada lobular carcinoma in situ atau LCIS atau karsinoma lobular in situ. Adanya pertumbuhan sel secara abnormal pada lobulus atau kelenjar penghasil susu di ujung saluran payudara. Yang kedua ada lobular carcinoma in situ atau LCIS atau karsinoma lobular in situ. Adanya pertumbuhan sel secara abnormal pada lobulus atau kelenjar penghasil susu di ujung saluran payudara. Jenis kanker payudara ini tidak menyebar, namun dapat meningkatkan resiko kanker payudara invasif di kedua payudara di kemudian hari jika tidak segera ditindaklanjuti. Yang ketiga ada invasif ductal carcinoma atau IDC atau karsinoma ductal invasif, kanker yang mulai tumbuh di saluran susu dan telah menyerang jaringan fibrosa atau lemak payudara. IDC adalah bentuk kanker payudara yang paling umum, mewakili 80% dari semua diagnosis kanker payudara. Kanker ini bisa menyebar ke area tubuh yang lain. Dan yang keempat ada invasif lobular carcinoma atau ILC atau karsinoma lobular invasif. Jenis kanker payudara dimulai di kelenjar penghasil susu atau lobulus dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya seperti kelenjar getah bening dan area di tubuh. Kanker ini terjadi pada 10% kasus kanker payudara. Dan yang terakhir ada angiosarkoma, jenis kanker yang tumbuh di pembuluh darah dan saluran getah bening di payudara. Seringkali merupakan komplikasi dari pengobatan radiasi sebelumnya pada payudara dan dapat terjadi 8-10 tahun sesudah dilakukannya pengobatan. Ada beberapa tahapan perkembangan atau stadium kanker payudara terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama stadium 1. Tahap ini adalah tahap paling awal di mana sel kanker masih berukuran sangat kecil. Pada tahap ini pun, kanker payudara belum menyebar ke kelenjar getah bening, namun sudah bisa merambat ke jaringan payudara sehat di sekitarnya. Yang selanjutnya ada stadium 2. Pada tahap ini, sel kanker payudara sudah merambat lebih jauh dari stadium 1 dan menyebar ke kelenjar getah bening di dekat ketiak atau tulang dada, tetapi belum menyebar ke bagian tubuh yang lebih jauh. Yang selanjutnya ada stadium 3. Pada tahap ini, kanker payudara memiliki ukuran sebesar 5 cm atau bisa jadi juga lebih besar dan sudah banyak tersebar ke kelenjar getah bening sekitarnya. Namun, penyebarannya belum sampai ke organ tubuh lainnya. Dan yang keempat, yang terakhir ada stadium 4. Ciri kanker payudara pada tahap ini ditandai dengan mengganasnya sel kanker dan sudah menyebar ke jaringan di luar payudara, kelenjar getah bening, bahkan sampai ke jaringan kulit, tulang, hati, bahkan otak. Sel kanker umumnya sudah berkembang cukup lama di payudara, sampai akhirnya bisa dikategorikan dalam tahapan ini. Nah, untuk yang selanjutnya, apa sih gejala dari kanker payudara?
Ciri-ciri kanker payudara mungkin muncul sejak fase awal kanker payudara, sehingga dapat ditafsirkan sebagai gejala awal kanker payudara. Beberapa gejala kanker payudara dapat mencakup satu hal atau beberapa hal berikut. Yang pertama, benjolan tanpa rasa nyeri dalam payudara. Yang kedua, pendarahan atau keluarnya cairan yang tidak biasa dari puting payudara. Yang ketiga, lekukan atau kerutan pada kulit payudara. Yang keempat, rasa gatal yang berkepanjangan dan bercak merah di sekeliling puting payudara. Yang kelima, puting payudara yang tertarik ke dalam. Yang keenam, kulit yang membengkak dan mengeras pada payudara. Nah, selanjutnya, apa sih faktor risiko kanker payudara? Selain itu, terdapat beberapa resiko lain yang menjadi penyebab kanker payudara, antara lain, untuk yang pertama itu bisa jadi dari usia. Wanita dengan usia lebih tua beresiko mengidap kanker payudara daripada wanita yang berusia lebih muda. Yang kedua, obesitas. Kelebihan berat badan mempertinggi kemungkinan risiko terserang kanker payudara. Yang ketiga, belum pernah hamil atau melahirkan pada usia tua. Wanita yang belum pernah hamil dan menyusui memiliki risiko kanker payudara yang lebih besar dibanding wanita yang sudah pernah hamil dan menyusui. Wanita yang memiliki anak di usia 30 tahun lebih beresiko mengalami kanker payudara. Yang selanjutnya ada hormon tidak seimbang. Wanita yang mendapatkan terapi hormon estrogen dan progesteron setelah menopause atau berhentinya menstruasi mempunyai kemungkinan lebih tinggi terserang kanker payudara. Wanita yang mulai menstruasi atau terlalu muda, yaitu di bawah usia 12 tahun, telah diketahui lebih beresiko mengalami kanker payudara. Dan wanita yang belum mengalami menopause sehingga usia 55 tahun juga beresiko lebih tinggi untuk mengalami kanker payudara. Dan untuk yang terakhir, paparan radiasi. Jika seseorang pernah menjalani proses radioterapi sebelumnya, maka orang tersebut lebih rentan untuk mengalami kanker payudara. Nah, bagaimana sih cara mencegah kanker payudara? Mengingat kanker payudara seringkali tidak menimbulkan gejala, khususnya pada stadium awal, wanita disarankan untuk melakukan diagnosis mandiri atau periksa payudara sendiri, disingkat dengan sadari. Dengan melakukan pemeriksaan mandiri secara rutin, wanita dapat mengenali payudaranya sendiri dan lebih sensitif terhadap perubahan. Deteksi dini kanker payudara yang dilakukan pada saat gejala awal kanker payudara dirasakan dapat memperbesar kemungkinan penyembuhan. Ada juga pencegahan. Meskipun tidak ada cara pasti untuk mencegah kanker payudara, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi resiko, seperti menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, menerapkan pola makan sehat, membatasi konsumsi alkohol, menyusui anak jika memungkinkan, melakukan pemeriksaan payudara secara rutin dan teratur seperti yang saya bilang tadi di sebelumnya, dan yang terakhir melakukan mamografi secara teratur, terutama bagi wanita di atas usia 40 tahun. Selanjutnya, pengobatan kanker payudara. Tergantung pada stadium kanker, jenis sel kanker, dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Pilihan pengobatan meliputi yang pertama, selanjutnya ada pengobatan kanker payudara. Tergantung pada stadium kanker, jenis sel kanker, dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Pilihan pengobatannya ada beberapa. Yang pertama, pembedahan atau operasi untuk pengangkatan tumor dan jaringan di sekitarnya. Yang kedua, terapi radiasi, penggunaan sinar energi tinggi untuk membunuh si sel kanker itu. Yang ketiga, kemoterapi, penggunaan obat-obatan untuk membunuh si sel kanker. Yang keempat, ada terapi hormon, penggunaan obat-obatan untuk menghalangi hormon yang memicu. Yang kelima, terapi target, penggunaan obat-obatan yang menargetkan sel kanker tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penyebutan, istilah, dan lain-lain, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.